jawab, penjelasan tahapan belajar selanjutnya nanti akan kami berikan. Oke. Kemudian kesepakatan bersama, tidak ada masalah lagi, kita sudah biasa. Bahkan bukan tidak pernah mempraktekkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan kesepakatan bersama yang ada, cuma tidak selalu dipraktekkan. Penjelasan tata cara diskusinya, ya Bapak Ibu, jika ya waktu presentasi dan tanya jawab masing-masing kelompok 20 menit Bapak Ibu ya. Ya walaupun ada molor sedikit, 20 menit. 10 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk tanggapan atau tanya jawab. Ya. Silakan disepakati peran masing-masing karena jumlah kita 6. Ya, nanti saya tulis sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa di konten boleh, atau nanti saya tanya langsung di kelompoknya, siapa presenternya yang berperan mempresentasikan hasil kelompok, moderatornya siapa, nanti yang berperan mengatur jalannya diskusi dan sebagai time speaker-nya, pemberi tanggapan supaya kita bagi tugas. Bukan berarti yang lain nanti tidak bisa memberikan tanggapan. Kemudian penanya, penjawab. Ini sudah diatur sedemikian rupa supaya lengkap semuanya. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Nah, ini waktunya nanti Bapak Ibu. Saya yakin ada waktu nanti sisa. Kemudian tentang tata cara diskusinya, ini terkait dengan rubrik penilaiannya. Bapak Ibu mungkin sudah baca di LMS. Terkait dengan waktu yang digunakan, itu ada penilaiannya Bapak Ibu ya. Kualitas dari paparannya, itu kita dinilai. Penyampaian dan tanggapan terhadap penyajian akan dinilai. Kelengkapan komponen yang program yang sedang ditawarkan, yang dapat mempromosikan suara murid, pilihan murid maupun kepemilikan murid. Ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, itu terkait dengan, atau ada yang perlu ditambah? Silakan kalau ingin ditambah. Belum kita mulai diskusi. Pas Bapak, lanjut aja. Pas, lanjut Pak. Oke. Kita urut saja Bapak Ibu ya. Kita urut saja ya. Sepakat ya. Baik Bapak. Ya, siap Bapak. Ibu Maria sudah mengatakan lebih awal, berarti Tio yang pertama ya. Siap. Siap. Nah, Selalu siap. Mantap. ternyata kita sudah tamat modul 10 modul, pasti siap. Apapun harus siap ya. 10 modul ini sudah tamat nih. Apa yang nggak perlu kita siapkan harus siap gitu ya. Walaupun sebenarnya kita masih belum siap, harus siap gitu Bapak Ibu. Siap. Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi, sehat ya? Mic-nya. Alhamdulillah sehat Pak. Tadi salah kamar masuknya Pak. Room yang bawah ya Pak Dedi. Iya. Mungkin ada kekurangan dari fasilitator, tidak mengingatkan. Sengaja tidak saya ingatkan, mohon maaf ini walaupun ini sudah direkam. Saya ingin, ternyata masih ada yang lupa ya. Saya berpikir tadi pagi akan saya ingatkan. Tapi kan kemarin Bapak Ibu, baru kemarin kita sampaikan. Gitu. Faktor Pak Dedi lupa. Tapi kembali kepada sifat manusia Ibu Maria Ulfa. Iya betul. Sifat manusia itu kan lupa. Setiap detik kita kadang-kadang lupa ya. Ya mohon maaf aja tadi kalau tidak diingatkan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ibu Maria Ulfa yang akan tampil lebih awal. Iya, baik. Luar biasa ya. Terima kasih Ibu Maria. Silakan disebutkan siapa yang presenternya Ibu. Iya, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih diberikan kesempatan pertama untuk presentasi di Vicon terakhir ini ya. Luar biasa, alhamdulillah kita semua sampai hari ini sudah bisa masuk di sedih juga rasanya di minggu ke-23. Untuk kelompok A yang nanti akan menjadi presenter adalah Ibu Rini Kurniati, moderator saya sendiri, yang akan memberi tanggapan Pak Muhajir, penanya Ibu Reni, penjawab Ibu Tri Kartika dan Ibu Fitri. Nah, untuk mempersingkat waktu, Halo Ibu Maria. kami berikan kesempatan kepada, ya Bapak. Saya kata dulu ya. Ya, Saya sedih soalnya hari terakhir udah bisa nyatat cepat. iya Bapak. Udah bisa nyatat cepat. Akhirnya sedih soalnya. Sebenarnya tadi enggak selalu sedih. Begitu Ibu Maria ngomong sedih, akhirnya saya sedih juga gitu. Iya Pak, sebelum buka LMS tadi kok, ya terakhir ya hari ini. Agak sedih juga Bapak. Presenter Ibu Rini. Iya Pak, moderator saya sendiri. Ya, ya, Pemberi tanggapan Pak Muhajir. ya, Penanya Ibu Reni. ya. Penjawab Ibu Tri Kartika dan Ibu Fitri. Oke, sip. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Rini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok A. Silakan Ibu Rini. Iya, terima kasih Ibu Ulfa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu di layar laptopnya masing-masing? Ya, sudah Ibu Rini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang aslinya 4A, tapi di sini kami kelompok 4B. Dalam tugas ruang kolaborasi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama anggota kelompok kami itu Pak Muhajirin, yang kedua Ibu Maria Ulfa, yang ketiga Ibu Fitri Hidriati, yang ketiga Ibu Tri Kartika Wulandari, yang kelima Ibu Reni Ayu Rikmana Dewi, dan yang terakhir saya sendiri Rini Kurniati. Pada tugas ruang kolaborasi ini kami membahas tentang program lesehan literasi. Program lesehan literasi merupakan program yang berfokus pada literasi budaya. Dilakukan di halaman sekolah oleh semua anggota sekolah. Program ini termasuk pada kegiatan kokurikuler. Mengapa? Karena program ini dilaksanakan sebagai penguatan dan pendalaman kegiatan intrakurikuler, yaitu menggali dan mengembangkan potensi murid dalam bidang seni budaya, dan juga bertujuan untuk menguatkan karakter murid antara lain kemandirian, rasa percaya diri, kebinekaan global, dan kreatif. Kemudian di sini program kami memiliki tujuan, yaitu menggali dan mengembangkan potensi murid dalam bidang seni budaya. Yang kedua, melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri murid. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas. Kemudian, bagaimana kegiatan ini dapat mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Di sini kegiatan dilaksanakan. Yo, halo, stop itu Mi. Yo, ayo ora kami. Na telepon sa Manita. Pilang ba kami?
Halo? Terusnya ada atau pembalik lama gangguannya. Kemudian yang ketiga untuk ownership atau kepemilikan yaitu memberikan tanggung jawab penuh kepada murid sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian selanjutnya itu memfasilitasi bakat minat murid sesuai dengan aspirasi. Yang kedua, sebagai wadah untuk menyalurkan ekspresi murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang tentunya menyenangkan bagi murid. Dan lesehan literasi ini termasuk dalam kegiatan co-kurikuler, di mana jenjangnya itu Iya nih. Oke, hantar terus dah. Halo, Assalamualaikum. Iya tahu mi. Wara tahu mi pala mawarung purun nata. Di luar 75 ta. Ti jaipi nata. Film buat tahu mi. Sebuah ta. Oh iya tahu mi karasa bau ta support. Iya. Oh iya tahu mi ya tahu. Assalamualaikum. Iya iya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengelola kegiatan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka tampilkan. Untuk ownership atau kepemilikan, yaitu yang pertama memberikan tanggung jawab penuh kepada murid untuk mengelola atau mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, merespon umpan balik yang diberikan kepada murid. Dan yang ketiga yaitu memposting hasil kegiatan murid di berbagai media, baik mading maupun media sosial. Nah, deskripsi kegiatan literasi ini antara lain yaitu program lesehan literasi ini merupakan program yang berfokus pada literasi budaya, termasuk pada kegiatan co-kurikuler karena dilaksanakan sebagai penguatan dan pendalaman kegiatan intrakurikuler, yaitu menggali dan mengembangkan potensi murid dalam bidang seni budaya dan juga bertujuan untuk menguatkan karakter murid antara lain kemandirian, rasa percaya diri, kebinekaan global, dan kreatif. Kegiatan lesehan literasi ini dilaksanakan di halaman sekolah dengan melibatkan semua murid. Kegiatan dirancang seperti sebuah pertunjukan kecil yang setiap kelas mendapatkan gilirannya masing-masing. Setiap kelas yang mendapatkan giliran mempunyai kesempatan penuh untuk dapat mengelola acara sesuai dengan keinginan mereka dan menyampaikan kepada wali kelas dan tim literasi dengan potensi yang ada di kelas mereka. Wali kelas dan tim literasi mendukung atau membimbing dan memfasilitasi kebutuhan yang mereka perlukan. Setiap anggota kelas bertanggung jawab atas keberhasilan acara yang mereka tampilkan, sehingga setiap anggota kelas memiliki kepemilikan ownership pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara murid, wali kelas, dan tim literasi, yaitu guru-guru yang tergabung dalam komunitas literasi. Karakteristik lingkungan yang ditonjolkan antara lain tadi yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir yang positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu lingkungan yang berkomitmen menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Demikian paparan atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 4B. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ulfa sebagai moderator. Silakan Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Ibu Rini, rekan-rekan. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Adapun materi yang kita angkat di sini yaitu berkaitan dengan lesehan literasi. Dipersilakan kepada rekan-rekan kelompok A untuk memberikan tanggapan, masukan, apa yang lainnya. Silakan. Baik, Pak Erdin. Pak Erdin dulu ya, ada Pak Erdin, Ibu Novi yang angkat tangan. Saya persilakan Pak Erdin, silakan Pak Erdin.
Ya, baik, terima kasih Bu Maria Ulfa sebagai moderator dan untuk kelompok 2. Secara keseluruhan sebenarnya udah bagus sekali ini desainnya. Cuman yang ingin saya pertanyakan mungkin sekaligus sebagai koreksi lah untuk memperbaiki di apa program untuk membangkitkan rasa kepemilikan murid, ownership-nya itu bahasanya masih umum kalau menurut saya itu. Mungkin saya ingin yang spesifik, yang konkretnya anak-anak itu misalnya kan membangun apa tuh yang positif apa itu tadi, coba dibuka di slide-nya. Jadi ada tindakan Ibu Rini bisa sedikit diulas kembali mungkin yang berkaitan dengan yang bagian akhir tuh kepemilikan. kepemilikan itu. Membangkitkan kepemilikan murid. Iya, coba jangan dulu dihapus, dikeluarkan dari screen-nya tadi biar kita bisa saya baca langsung di bagian bawahnya Bu Rini. Bagian sebelum terakhir ya Bu Rini ya tadi. Di bawah yang bawah lagi Bu Rini. Di bawah sebelum terakhir, sebelum terima Ya, kasih di ya. sini kan ya. Di sini kan ada menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses sebelah. Ya, mana tadi? Terus balik bawah. Yang bawah Bu Rini. Halaman terakhir ya. Oke. Nah, Ya, di sini kan ini, siap. karakter lingkungan yang menyediakan kesempatan murid menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi yang positif, yang melatih keterampilan dibutuhkan murid untuk mencapai akademik. Ini kan sifatnya nggak salah sih, nggak salah. Cuman saya tuh inginnya yang Ya. aktivitas siswa Oke, yang realnya itu konkretnya seperti gitu. apa ya. Itu aja yang ingin saya Oke, tanyakan. siap. Siapa tahu nanti saya Ya, bisa bisa dipahami. ambil bentuk ini untuk diterapkan juga di sekolah saya gitu, seperti itu maksudnya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih luar biasa. Memang Pak Erwin dari awal sampai hari ini selalu kritis melihat hal-hal yang detail gitu. Itu yang saya amati dari Pak Erwin sejauh ini. Terima kasih Pak Erwin sudah dikoreksi. Namun di sini akan ditanggapi oleh kelompok kami. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Tika. Silakan Ibu Tika. Ya, terima kasih Bu Ulfa atas kesempatannya. Jadi salah satu karakteristik lingkungan yang ingin kami bangun dari kegiatan lesan literasi ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif gitu kan. Maksudnya Pak Edin kan mungkin dijelaskan seperti apa pola pikirnya itu mungkin ya Pak Edin. Jadi kalau dalam kegiatan ini Tindakannya itu ya, juga tindakan. dalam Tindakan nyata gitu. Ya, tindakan Iya. untuk siswa. dalam kegiatan ini siswa itu diberikan tanggung jawab untuk menyediakan atau menampilkan kegiatan. Kalau kita tanya misalnya satu persatu anak-anak itu pasti saya tidak bisa kebanyakan itu yang mereka jawab. Tapi dalam kegiatan ini mereka dituntut untuk bisa menampilkan suatu pertunjukan. Makanya kita giring anak-anak itu untuk bisa berpikir dengan pola positif. Penguatannya adalah kalau mereka berusaha mereka pasti bisa apapun itu. Mau mereka misalnya dengan bercerita ataupun membaca puisi atau menari. Kalau mereka punya niat, punya usaha, pasti mereka bisa menampilkan. Itu salah satu pola positif, pikir positif yang kita tanamkan. Jadi mereka pasti bisa. Kemudian emosinya di situ karena mereka berusaha, mereka bisa menampilkan, teman-temannya bisa melihat usaha dari latihan mereka, dan itu akan membuat teman yang lain bisa mendapatkan motivasi. Jadi tercipta lingkungan yang positif. Jadi teman yang lain bisa mendapatkan atau ditransfer nilai positifnya, sehingga mereka juga akan berusaha untuk giliran mereka sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok. Oke, Saya- Boleh saya menambahkan, Bu Ulfa? Ya silakan Ibu Fitri ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Erdin yang sudah menanyakan tadi tentang pola pikir positif.
karena lesehan literasi ini merupakan momen untuk para murid menampilkan minatnya, bakatnya dalam bidang apa saja, maka maka program ini berusaha untuk memberi kesempatan, memberi ruang kepada siswa murid itu untuk menampilkan minat dan bakat tersebut. Sehingga pada masing-masing pribadi murid-murid itu tentu saja ada keinginan, ada semacam semangat. Oh, saya bisa, saya maunya seperti ini, gitu. Kemudian dengan demikian mereka mencoba untuk berlatih, mencoba untuk berekspresi dengan tampil pada momen tersebut, pada ruang yang sudah disediakan di lesehan literasi ini, sehingga diharapkan muncullah keinginan anak murid menjadi tergugah untuk berekspresi secara positif. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan, Pak Erdin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ulfa. Baik Pak Erdin, demikian pemaparan dari kedua penjawab dari kelompok kami Pak Erdin. Ya, Perlu diketahui bahwa program literasi ini sudah berjalan cukup lama ya. Ini menjadi aksi nyata dari Ibu Tika sendiri di modul 1.4 ya, dan sudah dilakukan evaluasi. Kendala itu tidak dipungkiri ada, tetapi secara umum memang lesehan literasi yang dilaksanakan di SMP 11 ini membawa dampak yang positif yang luar biasa bagi anak-anak. Demikian Pak Erdin. ya, baik, terima kasih Bu Maria Ulfa dan teman-teman. Ya. Ini maksud saya tanyakan ini supaya nanti saya bisa, kan saya punya program saksi itu untuk evaluasi, saya bisa bagaimana supaya membentuk rasa kepemilikan siswa, walaupun mungkin model programnya beda, tapi mungkin ada hal yang menarik lain yang bisa saya petik ya. Artinya di sini siswanya bisa tentukan sendiri gitu lah aksinya ya. Iya. Dikasih kesempatan untuk menentukan sendiri gitu, aksinya apalah gitu. Mereka bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya, lalu wali kelasnya juga berkoordinasi dengan tim literasi yang ada di sana. Ya, mantap ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Erdin. Masih ada Ibu Novi yang antri setelah ini Bu Ayu. Sabar Bu Ayu ya. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Novi dulu. Silakan Bu Novi. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Pemaparan dari kelompok 5M4B sangat luar biasa sekali tentang lesehan literasi. Dan saya sering melihat apa yang dilakukan oleh SMP 11 ya, itu luar biasa sekali melalui Facebook tentang lesehan literasi ini. Dan tentunya budaya yang dilakukan oleh SMP 11 ini patut dicontoh. Dan dalam pikiran kami juga di SDN 5 Mandara Kota 5 juga ada kepikiran untuk melakukan literasi budaya seperti itu. Karena ketertarikan seperti itu, saya sangat ingin tahu program yang dilakukan oleh Sekolah Bu Tika sejauh ini, bagaimana progresnya dan hal-hal positif apa saja yang istilahnya sudah dicapai oleh SMP 11. Dan awal-awal melakukan kegiatan tersebut seperti apa bentuknya? Seperti itu. Bentuknya seperti apa, kemudian sekarang keberhasilannya seperti apa, kemudian hal-hal positif apa yang nampak dalam diri anak-anak. Itu yang ingin saya tahu, Bu Tika. Ya. Karena saya ingin melakukan budaya itu ya, ingin saya lakukan untuk Rabu selanjutnya. Baik, dalam hal ini masih ada dua kelompok kami sebenarnya yang belum mendapatkan kesempatan, tapi tidak apa-apa. Saya kembalikan dulu ke Ibu Tika karena memang kan diminta Ibu Tika. Silakan Ibu Tika. Iya, bisa saya tambahkan ada yang lain. Kami sudah mendiskusikan ini kemarin. Ya. Jadi Ibu Novi, awal pertama pasti kita kesulitan itu pasti ada, halangan rintangan pasti ada. Biasanya dari motivasi atau antusias anak-anak. Kadang anak-anak itu kebanyakan mereka tidak percaya diri kalau mereka bisa menampilkan. Jadi di situ awal-awal kita masih sering agak sedikit memaksa. Jadi kita lebih membuat dulu ini kegiatan yang bisa kalian
ambil, bisa menari, bisa ini kita yang pertama membuat pilihannya dulu. Jadi kita buatkan pilihan-pilihan kegiatan apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian baru mereka berlatih dan kita pun lebih aktif untuk melatih mereka. Itu yang pertama, untuk pertama kegiatan. Tapi seiring waktu berjalan, melihat temannya menampilkan gerak, menampilkan tari, cerita, drama, itu yang lainnya punya motivasi tersendiri. Jadi ketika giliran kelas mereka sudah dapat giliran, itu mereka sudah antusias. Ibu, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, sudah gitu. Jadi kita tidak lagi mau kamu mau apa gitu. Jadi mereka sendiri yang lebih aktif sekarang. Karena sudah ada motivasi dari mereka. Waktu tampil ini kelas saya harus lebih bagus dari kelas lain, biasanya begitu. Kemudian bentuknya ini kita buat bergilir, jadi Bu Novi kita gilir mulai dari kelas 3A, kemudian 3B dan seterusnya. Jadi setiap kelas itu punya tanggung jawab untuk memilih penampilannya sendiri. Dari itu pilihan yang sudah mereka kan setiap minggu itu ada penampilan-penampilan, misalnya tari, kemudian baca puisi atau bercerita. Itu sudah jadi pilihan buat mereka. Tapi kadang itu disesuaikan juga dengan potensi yang ada di kelasnya. Kadang di kelasnya ada yang pintar pencaksilat nih. Tanya mereka keluarkan, ibu saya boleh nggak begini? Ya boleh. Jadi sekarang yang nilai positifnya adalah mereka bisa memotivasi diri sendiri. Jadi dia lebih aktif untuk bisa tampil dan sudah tidak begitu kan kalau dulu masih ada gemetaran, sekarang sudah lebih berkurang. Mereka lebih antusias untuk tampil, itu aja. Mungkin dari yang lain bisa tambahkan. Yang lain mungkin Ibu Reni atau siapa? Baik, Ibu Reni atau Pak Muhajir, masih ada Pak Muhajir biasanya terlempar. Silakan Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Tika, Bu Ulfa, dan Ibu yang Bapak Ibu yang lainnya atas kesempatannya. Sebenarnya sama, tidak jauh beda dengan yang disampaikan Bu Tika. Tentunya ketika kita mulai awal program itu pasti kita sedikit memaksa kepada murid, karena yang sulit di sini yang saya alami juga adalah membangun rasa percaya diri anak-anak, bahwa meyakinkan bahwa kamu tuh pasti bisa, karena belum apa-apa biasanya anak-anak sudah bilang saya nggak bisa Ibu, saya malu, saya ini dan itu sebagainya. Nah, ketika program itu berjalan pertama, pastinya kita sedikit memaksa, kita yang menentukan dulu, ini kegiatannya seperti ini, kamu tampilnya ini dan sebagainya. Nah, ketika sudah ada satu kelas misalnya yang sudah mulai tampil, dan dari situlah pikiran anak-anak itu mulai terbuka. Oh ternyata seperti ini, oh kelas ini tampil seperti ini, otomatis besok saya harus tampil yang begini. Nah mereka akan terangsang pikirannya, akan muncul gagasan-gagasan dan ide-ide kreativitasnya dengan melihat penampilan teman yang sebelumnya. Nah kemudian dari kegiatan ini indikator pencapaiannya bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan berdampak kepada murid dilihat ketika anak-anak sudah mulai sudah memiliki rasa percaya diri, yang dari awalnya malu-malu untuk tampil, sekarang sudah saling berebut, saya ingin tampil, saya tampil ini, saya tampil itu. Nah, dilihat dari situ saja sudah ada keberhasilan bahwa oh ternyata program ini berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Yang paling penting adalah yang kita tonjolkan adalah selain karakter juga rasa percaya diri yang benar-benar harus dimiliki oleh peserta didik. Karena sepintar apapun anak tersebut ketika tidak punya rasa percaya diri yang tinggi untuk tampil, maka rasanya kurang lengkap nanti untuk bekal perjalanan mereka di jenjang sekolah yang selanjutnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Reni. Satu lagi mungkin yang ingin saya tambahkan. Yakin aja Bapak Ibu, kalau kita belajar kan anak-anak di luar kelas, itu hal yang menyenangkan, saya yakin hal yang menyenangkan bagi anak-anak kita, apalagi usia SD, usia SMP. Yang kedua, kemarin saya tidak ragu-ragu dengan program ini, terbukti rasa percaya diri dari murid-muridnya Bu Tika ketika ada festival Lawata kemarin itu ya, dalam rangka memperingati 3 tahun kepemimpinan
pimpinan daerah kita, murid-muridnya Bu Tika tampil dengan percaya diri. Saya yakin ini salah satu efek positif dari kegiatan-kegiatan itu. Kan tidak semua anak seperti yang dikatakan oleh Ibu Reni tadi berani tampil di depan. Disuruh maju aja nggak mau, nggak bisa. Nah, kalau sudah terbiasa, yakin saya pasti kepercayaan diri itu muncul. Demikian. Mungkin masih ada yang Ibu Ayu, silahkan Ibu. Gimana, saya kembalikan dulu ke Bu Novi. Gimana Bu Novi? Siap. Oke, terima kasih Bu Novi. Yang berikutnya Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini program yang luar biasa kalau menurut saya, apalagi judulnya yang luar biasa yang pertama bagi saya. Setelah baca isinya lagi luar biasa lagi. Yang kemarin Ibu Tri sudah menjelaskan kalau kegiatan kurikuler itu adalah pendukung intrakurikuler. Nah, kalau saya lihat di sekolahnya untuk program ini, untuk mendukungnya lebih kepada satu mapel. Kan intrakurikuler kan ada anggaplah beberapa mapel ya. Sedangkan untuk mendukung kurikuler bisa untuk seluruh mapel yang ada di sekolah. Nah, kalau saya lihat ini memang kalau saya lihat ini masih mendukung hanya mapelnya Ibu Tri mungkin. Nah, walaupun mungkin ada yang lainnya lagi yang kegiatannya yang tapi yang untuk yang sekarang untuk yang kegiatan ini saya lihat masih hanya fokus ke mapelnya Ibu Tri. Sedangkan kok itu kan untuk mendukung semuanya. Nah, kira-kira komunitas yang dibentuk untuk mendukung kegiatan ini kan tentunya komunitas dari gabungan guru-guru yang mapelnya beda-beda. Kemudian wali kelasnya juga tentu memegang kelas tapi mapelnya beda-beda. Bagaimana menyatukan orang-orang ini untuk membentuk suatu komunitas yang hanya mendukung mapel Ibu Tri misalnya? Apakah tidak ada kendala atau bagaimana? Saya itu yang menjadi oke lah kalau siswa saya bilang itu gampang. Apa kita karena kita bisa dekati dengan cara bagaimanapun. Tapi yang menjadi masalah untuk saya mungkin pribadi atau yang lainnya itu tuh teman-teman sejawat kita. Saya kok merasa dan saya melihat juga apakah semua komunitas-komunitas itu sudah dibentuk oleh Bu Tri, kemudian komunitas-komunitasnya aktif semua. Nah, seandainya kayak saya ya membentuk komunitas ada saya bentuk tapi tidak semuanya. Jadi saya merasa dari apa namanya kata apa sih? Kita guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Hanya merasa bergerak, belum baru merasa bergerak, belum tergerak itu kan untuk teman-teman yang lain hanya sudah tergerak, tetapi untuk yang menggerakkan itu susah sekali. Kayak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan biar saya jadikan. Kurang oli itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayu. Untuk yang sesi ini saya berikan kesempatan kepada Pak Muhajirin kalau belum keluar dari room ini karena beliau belum mendapat kesempatan tadi. Ada Pak Muhajir. Masih bersembunyi beliau. Bersembunyi tidak apa-apa. Saya kasih kesempatan kepada yang tadi raisen dulu, Ibu Fitri. Iya, baik. Kembali lagi. Baik, Bu Ayu. Gimana Bapak? Pak Muhajirin sudah muncul. Oh iya. Tidak apa-apa, Bu Fitri silakan lanjut dulu. Iya. Iya. Ya. Pak Muhajir. Pak Muhajir ya, banyak maaf. Bu Fitri dulu. Saya sedikit. Ya, baik. Ya, baik. Seperti yang Ibu Ayu tanyakan tadi, ya, bahwa biasanya kita dengan rekan sejawat itu agak susah ya. Satu Bu Ayu tipsnya mungkin kalau bisa saya berbagi dengan Bu Ayu. Biasanya rekan sejawat itu ya ketika kita berbicara dari hati ke hati kemudian memaparkan program lesehan literasi kita, insya Allah apalagi ini SMP Bu Ayu, jadi insya Allah mereka akan bergerak dan ikut mendukung program tersebut. Apalagi untuk lesehan literasi ini seluruh komunitas praktisi dilibatkan. Ada timnya,
ada tim literasi. Di sana adalah kumpulan dari seluruh rekan sejawat kita yang pada saat itu kan hari Rabu pagi dari jam 7.15 sampai sesuai dengan jam yang ditentukan itu. Nah, di sana seluruh guru akan berkolaborasi untuk melaksanakan lesehan literasi itu. Untuk bercerita misalnya di sana ada guru bahasa Indonesianya. Kemudian apa yang diceritakan di sana ada bisa masuk guru IPS-nya, ada bisa masuk guru IPA-nya, kemudian ada bisa masuk guru yang lainnya. Jadi olahraga ya. Jadi kolaborasi itu insya Allah di SMP agak ini menurut saya agak gampang, Bu Ayu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Silakan dilanjutkan dengan Pak Muhajir. Muhajir. Agak terputus. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Ulfa ya tentang lesehan literasi. Jadi ada beberapa poin penting Kartika. Yang pertama, kegiatan itu melatih kepemimpinan yang dilakukan oleh siswa karena mereka dilatih untuk berani tampil dalam kepemimpinan. Mereka termotivasi sehingga bisa masuk pada tampil di depan adalah melatih siswa untuk berani tampil itu dalam melatih kepemimpinan. Yang kedua, kalau seni budaya itu berbicara tentang kebutuhan emosional siswa yang harus tersalurkan. Jadi kalau program itu gimana ya? Untuk menyalurkan kebutuhan emosional siswa, misalnya perasaan-perasaan anak. Kemudian terkait dengan Bu Tri Kartika juga itu sudah mampu menggerakkan Indonesia dengan tampilnya beberapa siswa yang baca puisi, dengan tampilnya siswa yang mendemonstrasi komunitas guru olahraga. Kemudian mereka mewakili komunitas daripada guru-guru PAI. Jadi bukan saja seni programnya Bu Tika saja yang ditampilkan, tapi sebenarnya guru yang lain, komunitas guru mata pelajaran itu sudah tari, tidak hanya sebatas gamelan. Memang siswa mempunyai keterampilannya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Muhajir kayaknya ada gangguan, Bu Ulfa. Iya. Ada Bu Reni yang ingin melanjutkan sedikit mungkin. Bu Reni, Iya, silakan. sedikit saja menambahkan tentang apa yang ditanyakan Bu Ayu. Jadi kalau terkait dengan hal ini, Bu Ayu sebenarnya tidak menonjol kepada pelajaran seni budaya saja, tapi ada yang namanya pembelajaran terintegrasi, kegiatan terintegrasi oleh seluruh mata pelajaran. Misalnya saja ketika melaksanakan kegiatan program lesehan literasi, tentu sebelum memulai kegiatan di situ kan kita mesti berdoa bersama. Nah, berdoa bersama ini bisa dinilai oleh guru mata pelajaran agama, dilihat bagaimana materi agama tentang misalnya iman dan takwa, kemudian bagaimana anak-anak berdoa dengan khusyuk. Nah, itu masuk ke penilaian yang bisa dilihat langsung oleh guru agama di luar pembelajaran, jadi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kemudian IPS misalnya, ketika anak-anak mempelajari atau menampilkan suatu karya tari misalnya ataupun teater drama yang mengangkat dari kisah-kisah budaya lokal, sejarah-sejarah Bima, nah itu bisa masuk ke pelajaran IPS. Dan di situ guru IPS bisa memberikan penilaian terkait pemahaman mereka terhadap sejarah budaya Bima misalnya. Kemudian ketika aktivitas anak-anak saling bekerja
bersama-sama mempersiapkan kegiatan, kemudian menyiapkan, mengkoordinir seluruh teman-temannya. Nah, di sini ada aktivitas gotong royong. Nah, gotong royong ini biasanya ada di mapel PKN. Mengamati secara langsung aktivitas anak-anak tersebut terkait dengan materi gotong royong misalnya. Jadi mapelnya, jadi kegiatan ini terintegrasi oleh seluruh mata pelajaran yang sebenarnya dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap pelajaran atau kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh guru masing-masing bidang studi di kelasnya masing-masing. Jadi ini bentuk penilaian secara nyata, keterampilannya seperti apa di lingkungan atau di kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Seperti itu mungkin Bu Ayu. Ya, demikian jawaban dari kelompok kami, Bu Ayu. Ada integrasi, ada kolaborasi antara seluruh komunitas yang ada di sekolah. Bagaimana Bu Ayu? Bagus sekali. Baik. Berarti sama tanya sambung. Udah lanjut. Apa-apa diingat-ingat lagi aja Bu Ayu. Tentang yang komunitas tadi saya bisa tambahkan Bu Ayu. Iya. Jadi komunitas praktisi yang dibuat tadi itu saya caranya tidak mengambil banyak anggota. Jadi saya benar-benar memasukkan anggota yang benar-benar ingin berkegiatan. Jadi di situ anggota saya ada guru BK, ada guru matematika, PKN, ada guru IPS juga. Kemudian di sini saya tidak terlalu banyak anggota sehingga mudah untuk mengkoordinasi. Jadi kita semua punya tugasnya masing-masing dan tinggal untuk menyalurkan ke guru yang lain. Jadi di sini sebagai koordinator saja anggota saya di komunitas praktisi ini. Jadi sebagai penggerak sama-sama untuk menggerakkan guru-guru yang lain gitu. Jadi kita tidak mati di situ kegiatannya. Jadi karena yang dipilih itu adalah orang-orang yang memang mau untuk berkegiatan. Jadi tidak harus banyak orang untuk anggota komunitas, tetapi sedikit tapi yang berkualitas seperti itu. Kemudian kalau yang sedikit bukan untuk di lesan literasi ini sebenarnya bukan hanya untuk seni budaya dalam artian pelajaran seni budaya, tapi seni budaya pada pengertian umum. Jadi kegiatan seni dan budaya yang ada di BIMA. Ini juga terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi misalnya IPS, sejarahnya, kemudian olahraga dari pencak silat, itu kan semua ada terkaitan. Kemudian bahasa Indonesia, bercerita, membaca, kemudian ada yang drama itu masuk ke bahasa Indonesia. Jadi ada pelajaran-pelajaran lain juga yang ada terintegrasi langsung di kegiatan itu. Seperti itu, Bayu. Iya, terima kasih. Berarti kepala sekolahnya juga hebat ya, sudah untuk materi pemanfaatan aset yang ada di sekolah, tapi walaupun tidak semuanya, berarti untuk tergerak dan menggerakkan itu masih sama-sama proses ya Bu ya, sama-sama dengan saya juga. Semua butuh proses Bu Ayu, semangat. Oke, semangat Mohon maaf Bapak. Ya. Iya, terima kasih banyak Bu Ayu atas masukannya. Bapak masih ada waktu untuk kami Pak? Cukup dah Ibu, nanti kita baik. Kalau sudah cukup, baik. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan beberapa poin dari apa yang didiskusikan. Yang pertama bahwa literan literasi ini adalah ajang untuk memberikan ruang kepada murid-murid kita untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat. Dan tentu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berupaya untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan murid dari adanya kegiatan lesehan literasi ini. Yang kedua, indikator pencapaian dari kegiatan literasi ini diantaranya adalah lebih tumbuhnya rasa percaya diri dan motivasi pada diri anak,
Dan ada dalam kegiatan ini ada kerjasama, kolaborasi yang baik antara seluruh komunitas yang ada di sekolah. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 4B. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kami approach ya untuk kelompoknya Ibu Maria Ulfa. Luar biasa ya. Saya dari kemarin ya Bapak Ibu sangat tertarik dengan istilahnya saja, belum dengan paparannya, dari segi istilahnya saja. Yang saya tahu selama ini kan ada pojok literasi, kemudian ini lesehan literasi ini. Nah, cuma nanti mohon Ibu Tri dan juga anggota kelompoknya, atau tadi mungkin sudah dipaparkan, mungkin saya sudah sempat dengar, mohon dipertajam sedikit terkait dengan penegasan istilah dari lesehan itu, Bapak. Saya mohon dipertajam sedikit di apa sih lesehan literasi itu, gitu ya. Pemakaian istilahnya. Bayangan orang kan lesehan itu mungkin ya tempat makan-makan, gitu ya. Karena perlu dipakai sekarang, akhirnya mohon dipertegas sedikit. Dipertajam lah, sudah ada gambarannya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Tri dan juga lainnya, luar biasa diskusi kita. Yang jelas seperti tadi pertanyaan dari Pak Erdin luar biasa sekali, itu perlu diakomodir, dimasukkan supaya ada tindakan yang real, tindakan yang dimasukkan di situ, gitu ya. Mungkin perlu ada bahasa mungkin yang perlu dipertajam. Kemudian dari Bu Nopi luar biasa sekali, beliau bersemangat untuk menerapkan, bukan berarti selama ini tidak dilaksanakan di sekolahnya, tapi strategi-strategi yang diberikan oleh kelompok ini luar biasa. Nah, mungkin perlu ya diterima kan. Kemudian Ibu Sri, luar biasa Ibu Sri. Memang moto kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Memang selama ini Bapak Ibu, kita masih sama semua kita. Ini terus berjalan ini, tidak akan berhenti. Tergerak, bergerak, terus menggerakkan. Nah, untuk menggerakkan itu perlu amunisi Bu Sri. Bisa menggerakkan tanpa amunisi. Nah, kalau modul paket 1 sampai paket 3 kita upayakan untuk terapkan, itu sudah bagian dari amunisi kita untuk bisa menggerakkan komunitas ya. Mulailah menggerakkan dari kecil-kecil, dari kelas ya, dari kelas kita gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, cuma mungkin Ibu Sri masih belum lajuannya belum begitu keras gitu ya. Ya, dalam pengertian yang luas sekali. Yang jelas Bapak Ibu, pilihan ini penting. Nah, karena melalui pilihan, nah Bapak Ibu, anak-anak kita bisa memperoleh kepemilikan dalam pembelajaran. Dengan pilihan dan kepemilikan inilah maka mereka akan bersuara. Suaranya diwujudkan dengan sikap, dengan tingkah laku yang memang bebas dia berbuat di sekolah. Tentunya pilihan ini perlu kita Bapak Ibu kita fasilitasi dulu. Mungkin katanya Ibu Reni tadi mungkin anak-anak agak bukan tidak bisa tapi malu gitu ya awal-awalnya. Tapi kita beri ini loh, kita beri contoh dulu. Tentu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah kita, di sekolah kita, Bapak Ibu ya, dengan aset-aset yang ada, tidak perlu selalu berpikir dengan aset-aset yang ada di SMP lain, mungkin di daerah lain. Kita Bapak Ibu kan sudah pengelolaan modal potensi yang ada di daerah sendiri, bagaimana supaya pilihan anak, kemudian kepemilikan anak dan rasa anak bisa tumbuh berkembang, bisa merasa dipromosikan gitu ya, merasa dipromosikan. Luar biasa kelompok. Ibu Tri selamat ya terutama. Luar biasa. Cuma itu Ibu Sri, Ibu Tri dan Ibu Maria Ulfa, Ibu Rini, Ibu Fitri, Pak Muhajirin mohon dipertajam penggunaan ya, pemakaian istilah lesehan ya. Itu pemakaian istilah lesehan literasi. Ya, oke, terima kasih luar biasa. Kita beri aplaus lagi sekali Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok berikutnya. Silakan. Ini siapa moderatornya ini? Pak Erdin ya.
Silakan Pak Erdin. Ya. Waktu kita berikan 20 menit ya, 20 menit. Silakan Pak Erdin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Fasilitator yang kami hormati, kami banggakan. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat umur. Amin. Dan teman-teman semuanya yang kami banggakan, mari kita terus bergerak dan menggerakkan untuk masa depan bangsa ini yang lebih baik. Kami dari kelompok B, saya sebagai moderator, Ibu Novi Puspitasari sebagai pemateri atau penampil nanti yang menyampaikan materi, Ibu Ayu Sri Rahayu sebagai penanya, dan Pak Dedi juga sebagai penanya, serta Ibu Heni ya. Itu yang merupakan kelompok kami, dan untuk kesempatan ini supaya kami tidak menyita banyak waktu, kesempatan kami berikan kepada Ibu Novi Puspitasari untuk menyampaikan gagasan kami. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Erdin, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen dulu Bapak. Bismillah. Iya. Ruang kolaborasi pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan anggota kelompok 54A, yaitu Bapak Erdin SPD, Ibu Maria SPD, Sri Rahayu SPD, Dedi Sofian PD, Novi Puspitasari SPD, dan Heni Kurniati SPD. Jenis kegiatan adalah kegiatan co-kurikuler, yaitu dalam bentuk literasi, yang kemudian diperjelas lagi dalam bentuk market day. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan co-kurikuler adalah kegiatan yang mendukung kegiatan intrakurikuler yang menguatkan muatan pembelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Adapun karakteristik lingkungan yang ingin kami bangun di sini adalah yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang ketiga, lingkungan tersebut menentukan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan. Program yang kami lakukan adalah Market Day atau Hari Pasar. Dalam program ini, murid akan diperkenalkan akan dunia kewirausahaan secara umum dan disesuaikan dengan pembelajaran pada kelas 4 dan kelas 6. Adapun pengatur kegiatan ini adalah pertama, komunitas sekolah, yang kedua adalah komunitas antar kelas. Adapun kegiatan Market Day ini dilakukan hari Rabu saat kegiatan literasi dan disesuaikan dengan materi tiap kelas yang dilakukan oleh kelas 4 dan 6. Alasan kami memilih program ini adalah untuk mengembangkan ataupun menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, mampu berinteraksi sosial secara positif, yang kedua, memiliki keterampilan sosial murid dalam berwirausaha, yang ketiga, dapat menghargai proses dan hasil usaha yang diperoleh. Adapun suara yang ingin kami tampilkan di sini
suara anak, yaitu yang pertama, yaitu kami memberikan murid kebebasan untuk menentukan produk apa yang akan mereka pasarkan sesuai dengan hobi maupun kesukaan mereka. Strategi yang kami lakukan ialah kami berdiskusi dengan murid, tanya jawab, kira-kira produk apa yang ingin murid tampilkan dalam kegiatan Market Day tersebut. Kemudian choice, yaitu memilih. Murid dibebaskan untuk memilih cara memasarkan produk masing-masing. Ownership, kepemilikan. Murid diberi kebebasan untuk mengatur tempat penjualan, mengatur harga, mempromosikan produk, dan hasil penjualan. Diagram Y. Jadi voice-nya adalah murid diberikan kebebasan untuk menentukan produk apa yang akan mereka pasarkan. Sedangkan choice-nya adalah murid diberikan kebebasan memilih cara memasarkan produk-produk mereka. Sedangkan ownership-nya adalah murid diberikan kebebasan untuk mengatur tempat penjualan, harga, mempromosikan produk, mempergunakan hasil penjualan. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 54A. Lebih dan kurangnya, mohon saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Novi Puspitasari yang telah menyampaikan materi tentang program literasi Market Day, dan kami mempersilakan kepada teman-teman kelompok B untuk memberikan saran, kritikan dalam memperbaiki program ini untuk lebih baik ke depannya. Ya, Ibu Fitri Hijriati, Ibu Redi Ayu Rukmana Dewi, Maria Ulfa, dan Ibu Rini ya. Jadi secara berurut ada Ibu Fitri yang pertama masuk, nanti yang terakhir Ibu Trika Tika ya, saya catat. Ya, disilakan kepada Ibu Fitri sebagai raise yang pertama. Terima kasih Pak Edwin. Menarik sekali program yang dipaparkan oleh Bu Novi Market Day. Jadi benar-benar ini salah satu terobosan, kalau boleh saya berbicara seperti itu, terobosan terbaru untuk anak-anak. Jadi mereka mungkin nanti akan sangat luar biasa ketika mengalami seperti itu. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuknya. Kemudian mungkin market ini kan sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Bu Novi dan teman-teman. Jadi saya ingin diberikan gambaran model market day-nya itu seperti apa, kemudian yang jadi yang mengambil peran atau mengambil bagiannya, apakah juga termasuk komunitas praktisi dari guru-gurunya, kemudian mohon juga dijelaskan prosesnya seperti apa. Supaya sekolah ingin sekali menerapkan market day itu, Bu Novi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya kami persilakan kepada penanggap Ibu Sri Rahayu. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Ibu Novi Puspitasari dan teman-teman yang lain. Ibu Sri Rahayu. Oke, terima kasih. Oke, Bu Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Market Day ini merupakan program yang direncanakan oleh Ibu Novi untuk dilakukan di sekolahnya dan belum dilakukan, akan dilakukan. Pasti itu akan dilakukan. Dan saya untuk kegiatan Market Day ini sudah sering saya ikuti, khususnya untuk di sekolah anak saya. Pelaksanaannya yang kami rencanakan itu, yang Ibu Novi rencanakan itu, tentunya harus untuk Market Day ini bisa untuk setiap jenjang kelas itu bisa sekali atau 2 kali dalam setahun, sesuaikan dengan materi yang sedang mereka pelajari di kelasnya. Misalnya untuk ini tema 5 dan di kelas 6 itu ada tema 5 dan tema 6 mungkin. Untuk kelas 4-nya tema 5, untuk kelas 6-nya tema itu ada tentang tema kewirausahaannya. Sehingga untuk memperkuat kegiatan intrakurikuler itu diadakan Market Day. Nah, dalam Market Day itu nanti anak-anak akan menjual produk itu bukan hanya saja makanan, tetapi bisa hasil keterampilannya. Yang dikenalkan, yang maksud dari di sini adalah bagaimana anak-anak itu bisa berwirausaha, berdagang.
berwirausaha dan berdagang. Nah, sehingga bukan hanya makanan, tapi hasil keterampilan mereka atau hasil karya-karya yang bisa bernilai nanti akan dipasarkan di situ. Nah, untuk itu sehingga pelakunya nanti adalah anak-anak yang sedang berada pada tema kewirausahaan, yaitu kelas 4 dan kelas 6. Bisa saja nanti untuk kelas yang lain, misalnya kelas 4 juga bisa pada tema keberagaman. Nah, yang dijual nanti tentunya akan disesuaikan. Keberagaman itu keberagaman apa? Keberagaman suku. Sehingga makanan yang dijual nanti adalah makanan dari suku-suku, mungkin asal orang tuanya, atau yang mereka sukai makanan dari suku mana. Itu nanti yang bisa mereka pasarkan. Tetapi untuk ini kewirausahaan, sehingga semua produknya itu, semua produk bisa dipasarkan di situ. Nah, pelakunya tadi kelas 4 dan 6 sesuai temanya, dan pembelinya itu adalah kelas yang lainnya dan juga juga guru-gurunya. Kemudian dalam hal ini juga bukan hanya sekedar menjual, tetapi kami gurunya yang berkaitan dengan tema itu akan menyiapkan LK. Sehingga bagi pelaku itu nanti kami akan menentukan waktu pada jam segini atau pada saat ini akan ada waktu nanti kan akan berjalan keliling ke stand-stand teman kalian, dan kalian akan menanyakan apa hasil apa produknya dan segala macam yang bisa menghasilkan penilaian atau pencapaian untuk materi itu. Demikian bisa yang seperti itu. Mungkin ada temannya yang bisa menambahkannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu Fitri, kami kembalikan dulu kepada Ibu Fitri, mungkin perlu menggali lagi, silakan. Iya, oke. Ya, Pak Ardin, cukup saya mendapatkan gambaran tentang marketnya ini. Mudah-mudahan guru-guru juga bisa ikut berjualan dan jadi pembeli ya, Pak Ardin ya. Insya Allah bisa. Kan contoh. Iya. Oke. Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fitri, karena Ibu Fitri sudah merasa terpuaskan dengan jawaban Ibu Sri Rahayu. Kami masuk kepada raisen kedua, Ibu Reni Ayu Rukmana Dewi. Silakan Ibu Reni. Ya, baik Pak Erdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan program yang dilaksanakan oleh kelompok A, khususnya di Sekolah Ibu Novi tentunya ini. Nah, ini sebenarnya mirip dengan program yang dilaksanakan di SMP 9, tetapi kalau yang di SMP 9 itu berbasis ekstrakurikuler Ibu Novi. Jadi di luar jam sekolah, dan itu pun masih dalam proses perencanaan. Nah, melihat programnya Ibu Novi ini, saya tertarik untuk menggali triks dan tips dari Ibu Novi dan dari teman-teman yang lain, bagaimana agar kegiatan ini bisa efektif untuk mengakomodir atau menampung suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid-murid kita nanti. Kemudian untuk indikator pencapaiannya itu nanti kira-kira seperti apa Ibu Novi? Gitu. Mungkin ada ilmu yang bisa saya serap dari Ibu Novi dan dari teman-teman yang lain terkait dengan program kewirausahaan ini. Baik, terima kasih Pak Erdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pertanyaannya Ibu Reni. Karena ini yang punya program kayaknya yang terkait dengan kegiatan ini, saya persilakan kepada Ibu Novi aja dulu lah. Nanti teman-teman bisa menambah. Bu Novi masih adakah di sana? Ya, atau silakan teman-teman yang lain dulu, Pak Dedi mungkin. Ya, bisa saya tanggapi? Oh iya silakan. Iya, bisa Pak Erdin saya tanggapi? Ya, lanjut Bu Nov. Iya, terima kasih Pak Erdin. Pertanyaan dari Ibu Reni sangat bagus sekali, Bu Ren. Mirip dengan SMP 9. Nah, terus terang, program Market Day ini adalah merupakan, benar yang katakan Ibu Fitri, adalah terobosan dari saya. Terobosan saya melihat kok program literasinya begini-begini aja ya. Kok nggak ada perubahan sama sekali. Biasa tetap membaca. Habis membaca diceritakan. Seperti itu terus-menerus. Akhirnya saya memanggil pendidik. Guru-guru saya panggil komunitas praktisi yang ada di sekolah.
Bagaimana dengan kita adakan diskusi sharing ringan ya. Bagaimana dengan kegiatan literasi? Kira-kira ada nggak ide-ide baru, ide-ide segar yang bisa membuat anak-anak itu lebih semangat lagi belajar? Saya tanya sama mereka, tapi mereka tidak memberikan ide-ide baru seperti itu. Akhirnya saya memunculkan ide. Nah, bagaimana nih kalau kita lakukan ini? Nah, kalau di kelas 4 itu ada materi kewirausahaan. Dan anak-anak itu sangat susah untuk memahami apa sih itu produsen, apa sih itu konsumen, seperti distribusi itu seperti apa, produksi itu seperti apa. Akhirnya mengacu kepada loka kemarin, loka 5 ya. Iya. Ternyata kompetensi yang belum saya sentuh sama sekali itu adalah kompetensi kewirausahaan. Berawal dari itu, Ibu Ren, akhirnya saya harus berani nih melakukan terobosan. Yang lain sudah tinggal kewirausahaan. Bagaimana caranya? Oh iya, kayaknya market day itu seru kayaknya seperti itu. Tapi saya minta pendapat guru-guru dulu. Kira-kira bagaimana seperti ini? Akhirnya saya berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya kita tentukan. Oke, literasi kali ini kita akan melakukan kegiatan market day. Tapi untuk literasi selanjutnya, saya ingin ada ide-ide dari guru-guru lainnya seperti itu. Akhirnya kesepakatannya market day ini adalah hari Rabu ini, tanggal 23 ini. Nah, apa yang dilakukan pada kegiatan market day ini? Yang pertama itu kan anak-anak akan memasarkan produk buatan mereka sendiri nih, yang khususnya kelas 4 dan 6 khususnya. Produk apa yang mereka buat bisa berupa keterampilan sesuai dengan keinginan. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Nih kalian ini kan ada kegiatan market day nih. Kira-kira kalian mau apa sih di situ? Mau jual apa? Oh iya, Bu, saya mau itu. Diberikan kebebasan untuk bersuara. Saya ingin ini, Bu, ingin ini. Ya. Nah, kalau kalian ingin itu, sekarang kalian tentukan pilihan kalian apa. Mereka menulis, oh pilihan saya ingin ini. Iya. Kita fasilitasi hal itu. Nah, setelah itu, nanti pada saat pemasarannya itu, kalian terserah. Mau dengan cara seperti apa? Apakah disimpan di meja, apa di tenteng, atau seperti apa? Terserah kalian melakukan pemasaran seperti apa. Nah, kemudian nanti kepemilikan uang yang kalian dapatkan dari hasil market day itu bebas kalian lakukan untuk apa, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau beri untuk mempercantik kelas juga tidak apa-apa, tapi itu diberikan kebebasan penuh untuk siswa. Dan di kegiatan market day ini juga kita akan menyediakan money changers. Yang mana money changers ini akan kita sediakan uang, di mana ada beberapa anak yang akan menghandle keuangan tersebut. Mereka diajarkan untuk menghitung, kemudian bagaimana tukar menukar uang dan sebagainya secara real seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar teori pengajaran seperti ini, tapi kita akan menunjukkan modelnya itu seperti apa yang sebenarnya. Ya itu yang saya ingin lakukan. Kemudian untuk kegiatan literasi sendiri, mengenai terobosan, saya paling suka melakukan terobosan. Saya suka dengan hal-hal yang baru yang membuat semangat. Kemudian untuk program literasi ini, literasi khususnya market day itu dilakukan per 3 bulan. Jadi kan dalam setahun tuh ada 4 kali. Nah, untuk sekali market day itu fokus 2 kelas. Jadi 1 sampai 6 itu akan kena semua. Seperti itu. Khusus market day. Nah, tadi saya tertarik dengan programnya Ibu Tika, yaitu tentang literasi budaya. Itu sudah ada ide di kepala saya untuk melakukan literasi budaya itu juga. Sudah ada gambaran, cuma saya ingin clear-nya seperti apa, berhasilnya seperti apa di sekolahnya Ibu Tika. Itu yang bisa saya contoh. Saya senang sekali menggali ilmu dari teman-teman semuanya untuk saya ambil, untuk saya adaptasi di sekolah saya. Seperti itu. Dan ada pun respon anak-anak sampai detik ini sudah banyak anak-anak yang mempersiapkan produknya. Ada yang membuat bunga, ada yang membuat bros, ada yang membuat gantungan kunci, kemudian ada yang membuat makanan tradisional. Itu diberikan kebebasan. Kemudian ada yang saya suruh, ayo buat lukisan. Kalau kalian mau punya bakat melukis, ayo melukis. Misalnya ada menggambar, buat orang-orangan, nanti ditaruh di plastik, kamu jual itu produk. Ada kan yang suka gambar-gambar orangan, kayak yang perempuan, yang pendiam. Ayo kasih ide sama kita. Cuma nanti kan dia akan berpikir,
Oh, dia pendiam. Bagaimana nih? Ayo, saya selalu mendukung apa yang ingin dikembangkan oleh kalian. Seperti itu. Selalu saya katakan kepada guru-guru saya di sini adalah melayani, memfasilitasi. Ayo keluarkan semua idenya, saya akan selalu mendukung selama itu positif. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan Market Day ini, insya Allah akan tetap kita prioritaskan untuk kita lakukan di SDN 55 Dara Kota Bima. Seperti itu. Tentunya untuk kegiatan literasi lainnya juga akan kami koordinasikan dengan komunitas-komunitas praktisi lainnya. Otomatis semua giliran kita akan berikan seimbang secara adil, seadil-adilnya. Jadi tidak akan ada rasa iri. Saya bilang hari ini untuk kelas 4 dan 6. Nanti untuk selanjutnya tolong konfirmasi dengan komunitas selanjutnya. Itu kelas 2, misalnya kelas 2, kelas 1, apa materi di dalam kelasnya? Intrakurikuler untuk kita kembangkan di co-kurikulernya. Ya, Seperti mantap, itu mantap. juga. Terima kasih. Ya, baik. Mantap sekali penjelasan dari Ibu Novi Puspitasari yang memiliki terobosan ini. Bagaimana Ibu Ren? Iya Pak Erdin, sangat luar biasa sekali. Dari sini saya bisa menggali tips, bisa menggali trik karena proses rencana kegiatan yang akan saya lakukan di SMP 9 juga mirip dengan ini, hanya saja berbasis ekstra. Jadi kalau Bu Novi memasarkan produknya itu pada saat jam sekolah, tapi kalau di SMP 9 nanti tuh kita pasarkan kita titipkan di warung-warung, di toko-toko. Jadi sambil melatih kewirausahaan anak-anak juga sambilan promosi sekolah, karena sekolah kita kan di sekolah pinggiran nih, jadi produknya itu nanti ada label dari SMP gitu. Jadi kita titip-titipkan seperti itu. Jadi luar biasa tips dan trik dari Bu Novi. Kapan-kapan kalau ini saya mau curi ilmu lagi, mau koordinasi lagi dengan Bu Novi terkait dengan kegiatan serupa ini. Terima kasih Bu Novi. Masukan Ibu Reni dan Bu Novi untuk barang dagangannya kalau bisa untuk bulan-bulan sekarang masuk ke layangan. Bu Ayu, Hanya akan laku keras Ibu. Bu Ayu, kita beri kesempatan kepada Ibu Sri Mariulfa dulu ya, karena waktunya terbatas. Nah, disilakan. Nanti kita diundang semua Bu Novi ya. Ya, disilakan kepada Terima Ibu kasih. Mariulfa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa pemaparan dari kelompok A. Ini saya kira program yang sangat menarik. Ini mengingatkan saya ketika anak saya dulu sekolah di SD TK Bunaya ya, pernah melakukan hal ini. Nah, maksud saya begini, ini saya sifatnya masukan saja. Ini saya kira program yang sangat bagus seperti yang diceritakan oleh Bu Novi tadi, bahwa ini paket yang komplit sebenarnya. Bahwa itu anak-anak apa yang mereka pelajari di kelas, mereka bisa kita belajarkan di situ. Anak-anak bermain peran. Misalnya ada kewirausahaan, mereka langsung praktek di situ. Nah, saran saya yang pertama adalah mungkin bisa dibangun kolaborasi dengan orang tua murid. Saya ingat dulu ketika anak saya dikasih undangan oleh sekolah untuk membuat sesuatu bersama anak saya. Waktu itu saya bikin pingkau dulu, walaupun ahli sekali, tapi anak saya senang, saya juga senang. Nah, event itu sekolah mengundang orang tua murid. Saya kira ini juga ajaib bagus untuk kita berinteraksi dengan wali murid itu tidak sepanjang waktu hanya event-event seperti itu. Saya kira ini kita bisa manfaatkan sekalian untuk memperkenalkan program-program sekolah kita secara langsung kepada masyarakat. Nah, dengan begitu mungkin yang lain yang saya usulkan di situ barangkali bisa disediakan panggung, semacam panggung kecil, ruang mungkin anak-anak selain kegiatan market day, kalau di situ ada orang tua murid, mengaktualisasikannya, mungkin anak-anak membaca puisi atau berpidato atau apapun, di situ disediakan ruang untuk anak-anak berekspresi yang bisa dilihat oleh orang tua murid. Jadi ini sangat bagus sekali menurut saya. Tadi seperti yang diutarakan oleh Bu Novi, selanjutnya adalah untuk diprioritaskan kelas 4 dan 6. Saya kira ini sangat bisa untuk
diimplementasikan di kelas-kelas yang bawah, apapun bentuknya itu dikasih kepercayaan. Saya kira bisa kita bangun kolaborasi dengan guru-guru kelasnya untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tinggal ini bagaimana mengemas kegiatan ini, literasi ini, market day ini, agar bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, terlebih untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih luar biasa untuk kelompok A. Ya, baik Ibu Maria Ulfa, sudah saya catat ya 2 poin yang diusulkan untuk kami perbaiki. Dan saya tidak panjang lebar menanggapi karena ini sifatnya usulan dan siap kami terima. Kami kembalikan ke Ibu Rini Kurniati dan terakhir nanti Ibu Tri Katika jika waktu memungkinkan. Silakan Ibu Rini. Iya, terima kasih Pak Erdin, juga teman-teman semua. Di sini paparan dari kelompok B luar biasa sekali, terobosan dari Ibu Novia, market day literasi tapi market day. Sedikit saya ingin bertanya, di sini kan untuk kelompok B jelas memiliki program masing-masing ya, bahkan program yang telah dilaksanakan. Pertanyaan saya lebih spesifik, yang melatar belakangi kelompok B ini mengambil program yang bukan program yang telah dilaksanakan, tapi baru terobosan. Padahal untuk teman-teman yang lain pun sudah punya program, bahkan program Pak Erdin pun kan sudah katanya sudah berjalan yang di SDN 5 itu jumpa saksi. Nah, karena yang melatar belakangi memilih program yang baru terobosan nih, bukan program yang telah dilaksanakan. Nah, bukankah untuk program yang telah dilaksanakan itu kita tidak akan meraba-raba untuk kendala maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, begitu pula dengan indikator ketercapaiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan tadi dari penjelasannya itu dikhususkan untuk kelas 4 dan 6 kewirausahaan, walaupun nanti akan dilaksanakan untuk seluruh kelas. Nah, bagaimana apabila pada saat pengadaan itu kan dilaksanakan untuk 2 kelas saja? Nah, pekan depan akan dilaksanakan lagi untuk kelas-kelas lain yang memiliki materi atau tema sesuai dengan kewirausahaan tersebut. Nah, bagaimana kan jelas ada kecemburuan sosial. Kenapa kelas tidak? Kelas kita tidak, Bu. Misal kelas 1. Padahal yang paling antusias itu kan kelas bawah ya, kelas bawah, contohnya kelas 1. Karena waktu di sekolah kami juga itu ada sekolah 1 atap dengan taman kanak-kanak. Pada saat taman kanak-kanak ini melaksanakan market day, mereka juga mengadakan bazar. Itu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ingin melaksanakan juga, Bu. Kita gitu juga, Bu. Kita mengadakan market day juga. Jadi, bukankah ini kan kepemimpinan murid bukan condong ke 1 atau 2 kelas yang pelaksanaannya, tapi kita ingin serentak, jadi tidak ada istilahnya 1 kelas atau 2 kelas saja yang pelaksanaannya saja, tapi serentak. Ya, bagaimana itu Bapak Ibu menanggapinya? Terima kasih. Ya, baik. Bu Rini, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. 2 hal yang harus dijawab oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, apa yang melatar belakangi memilih program terobosan ini padahal belum dilaksanakan, sementara masih ada program-program yang sudah berjalan. Yang kedua, bagaimana dengan kelas lain? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Harusnya melibatkan semua, walaupun mungkin nanti berbagi peran sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Disilakan kepada teman-teman, Ibu Ayu, Ibu Novi. Pak Dedi masih ada ya? Ya, Ibu Maria silakan. Marlia silakan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng, ini terkait dengan pertanyaannya Ibu Rini. Pertanyaan pertama, kenapa bukan program dari sekolah lain yang sudah berjalan seperti sekolahnya PRI? Terus terang aja Bu Rini sama teman-teman yang lain, programnya yang disampaikan oleh Bu Novi ini terus terang ada keterkaitannya jadi dengan program di sekolah lain. Contohnya mungkin program yang ada di sekolah saya sama sekolahnya PRI jumpa saksi, sama kalau di sekolah saya itu tabungan sampah. Maksudnya sampah-sampah yang ada di program saya itu ada keterkaitannya. Misalnya sampah plastik itu bisa dijadikan sebagai didaur ulang menjadi bahan-bahan yang akan dijual dan didaur ulang oleh sekolah-sekolah yang lain gitu maksudnya. Ada keterkaitannya sebenarnya.
Jadi kenapa sekolahnya Ibu Novi? Karena kami juga tertarik berdasarkan diskusi kelompok kami tertarik dengan apa yang diprogramkan oleh Ibu Novi. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi itu adanya kecemburuan sosial. Terus terang aja dalam kegiatan ekonomi kan ada namanya produksi, terus distributor dan konsumen. Di sini ada keterkaitan antara semua jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini di sini untuk khusus kelas 4 dan kelas 6 itu hanya sebagai pelaku produksi sama distributornya. Sedangkan konsumennya itu adalah kelas-kelas yang tidak disebutkan di situ. Jadi di sini yang inti pokoknya pelaku kewirausahaan itu sebenarnya semua kelas itu pelakunya di situ, karena nanti yang membeli itu kan jelas semua warga yang ada di sekolah itu. Jadi tidak ada pelaku intinya kelas 4 sama kelas 6, semua kelas itu terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Novi sebagai pelaku kegiatan program ini, silakan dari Bu Novi. Demikian dari saya. Saya rasa cukup ya, terima kasih Bu Marlia atas jawabannya. Bagaimana Ibu Rini? Karena masih ada penanya terakhir nih, Ibu Tri Kartika, menunggu dari tadi. Cukup ya Ibu? Iya, terima kasih Pak Erdin. Berarti dilibatkan semua ya, bukan hanya kelas 4 atau kelas 6 saja. Semuanya dilibatkan agar tidak ada kecemburuan sosial. Iya, dilibatkan. Ya, terima kasih. Ya, baik Ibu Tri Kartika nih yang sudah lama menunggu, disilakan. Iya, terima kasih Pak Erdin atas kesempatannya. Saya sangat apresiasi sekali dengan programnya Ibu Novi. Karena kepala sekolah yang seperti ini sebenarnya yang kita cari dari guru-guru agar kita bisa mengeluarkan ide-ide apa segala macam itu. Jadi kepala sosok seperti ini sebenarnya yang kita cari. Di sini ada sedikit yang ingin saya tanyakan sebenarnya mengenai teknik pelaksanaannya Pak Erdin. Jadi kalau kita membuat market day itu kan harus ada persiapan untuk barang-barang yang akan dipasarkan. Kemudian di sini kira-kira itu modalnya ini dari sekolah atau dari pribadi siswa, karena nanti kan kita nggak tahu nih ini produk siswa yang mana yang laku, kemudian uangnya ini buat mereka atau buat kelas gitu. Mungkin harus ada koordinasi lebih dahulu antara guru dengan murid. Bagaimana mereka mau, atau kalau modal sendiri mereka bisa legowo habis mengeluarkan modal, uangnya nanti buat kelasnya, atau ada modal lain atau modal suntikan modal dari sekolah gitu. Itu yang saya tanyakan pertama. Sama yang kedua, kalau market day ini kan tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi paling tidak kita membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk kegiatan pasar ini kan. Kemudian apakah nanti dalam pelaksanaannya itu akan mengorbankan sehari ini atau seperti apa? Kalau misalnya ambil beberapa jam itu kan tidak maksimal kan kegiatannya. Terus kalau sama satu tadi masukan sedikit, kalau kita memberi pilihan kepada murid untuk cara promosinya mau dijajakan atau disimpan di meja, mungkin itu akan sedikit kacau gitu menurut saya. Mungkin itu tidak perlu kita kasihkan pilihan, jadi langsung dibuatkan stand, itu akan lebih teratur. Jadi kalau ada yang stand, ada yang keliling ke kelas-kelas yang lain, apakah itu mengganggu pelajaran yang lain atau gimana? Atau pelajarannya yang lain kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3-nya berhenti dulu untuk ikut kegiatan ini atau gimana? Itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Erdin. Luar biasa sekali ya pertanyaan dari Ibu Tri Kartika. Ini akan membangun kami kelompok 1, kelompok A. Nah, Ibu Ayu ya yang mau jawab, silakan. Saya bacakan dulu ya Bu Ayu pertanyaannya supaya kita lebih mengerucut. Yang pertama, teknik pelaksanaannya bagaimana persiapannya, produk pasarnya yang bagaimana supaya anak-anak tahu apakah dari sekolah atau disiapkan sendiri, kan modalnya itu kan. Terus market day ini waktunya panjang, itu apakah full 1 hari atau bagaimana Ibu Ayu? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya.
sampaikan belum kalau di Bu Novi ya, tetapi saya akan memberikan gambarannya karena saya sudah pernah mengalami dan mengikutinya pada kegiatan sekolah anak saya. Dan untuk teknik pelaksanaannya nanti, untuk pemberitahuan produk apa yang diberikan tentunya sudah kita tahu terlebih dahulu. Kemudian anak-anak langsung akan biasanya itu yang diberitahukan kan kita akan kerjasama dengan orang tua. Kita akan bekerja sama dengan orang tua sehingga yang akan membawa produknya nanti itu dari rumah itu adalah orang tua karena anak-anak itu pada jam pertama sampai jam ketiga itu akan mengikuti pelajaran secara normal. Jadi kegiatannya itu akan dimulai pada saat keluar main. Pada saat keluar main itu orang tua akan datang atau bisa datang juga di awal dan stand itu sudah disiapkan oleh sekolah. Biasanya itu sudah dibangunkan tenda, kemudian meja-meja. Anak-anak itu sudah tahu karena memang sudah dikoordinasikan sebelum kegiatan tersebut oleh kelas yang akan melaksanakan, oleh wali kelasnya atau komunitas guru yang akan menemani mereka nanti. Kemudian untuk pelaksanaannya waktunya tidak cukup, tidak akan habis. Tujuan kita itu adalah bukan berdagang seperti orang di pasar yang harus menjual semua dagangannya, tetapi bagaimana proses kebiasaan itu bisa tercapai pada proses itu. Jadi habis tidaknya itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian modalnya dari mana? Tentunya dari anak-anak. Kalaupun memang ada keundangannya, nah istilahnya mungkin bisa itu pun harus dari kesepakatan bersama sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah kalau untuk modal tadi tentunya akan kembali ke anak, dan kalaupun ada keuntungan bisa juga mereka ambil sendiri, tapi tergantung dari kesepakatan yang sebelumnya kita adakan di kelas sebelumnya. Ini itu yang ada lagi ya pertanyaannya. Kayaknya sudah semuanya deh saya jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Iya. Ibu Tri, ini Dijelaskan dari ya sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu. Silakan. Bagaimana Ibu Tri masih? Atau Ibu Novi dulu? Silakan Ibu Novi. Iya. Terima kasih Pak Erdin sudah memberi kesempatan pada saya mengenai suntikan dana Ibu Tri. Ya, mengenai suntikan dana, kita harus selalu berpikir asset based thinking. Dalam memulai sesuatu, singkirkan hambatan yang ada dan lihatlah semua sebagai peluang. Tidak ada uang, saya kasih uang. Seperti itu. Artinya, jika misalnya itu anak-anak mempunyai dana sendiri, uang sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau khususnya di kelas saya, tidak ada uang, saya yang kasih uang. Beli alat-alatnya, kerjakan. Seperti itu. Itu kalau dana. Jadi alhamdulillah di sekolah, jadi kebutuhan apa kalau tidak ada, keluar dulu uang saya. Nanti masalah keuntungan dan sebagainya, kita rasakan sama-sama. Seperti itu. Jadi satu untuk semuanya. Seperti itu. luar biasa. Ya, baik Ibu Tri. Sudah waktu ya Pak? Oh, Ya. Oke, baik. Jadi kasih. Pak Muhajir. katanya udah. Tapi Pak Muhajirin sudah ini pertemuan terakhir. Oh iya. Kita beri kesempatan Pak Muhajirin dulu Pak. Tidak kandung Oke, monggo Pak Muhajirin disilakan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Pak Muhajirin. Halo Pak Muhajirin. Panggilan ketiga ditutup nih. Mungkin bisa Oh iya. sudah. Oh lagi Sudah, ngomong sudah. di situ. Iya. Tutup, Ray. Sudah ada. Iya. Sudah ada. Mohon maaf. Oh ya. Hilang timbul Pak Muhajirin. Kayak belut aja. Baik, saya mohon maaf ya Pak Muhajirin mengingat waktunya tidak ada. Nanti bisa kita komunikasikan di luar Pak Muhajirin. Baik Luar teman-teman. biasa ya. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih atas masukan, pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Ibu Heni mohon maaf karena waktunya sudah selesai, sudah habis. Jadi saya simpulkan bahwa Market Day dan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah saya catat semua, dan dari pertemuan pertama sudah saya catat semua, ada 6 lembar catatan. Insya Allah itu akan menjadi perbaikan kami ke depannya, terutama Market Day ini. Dan nanti kami akan lanjutkan diskusi untuk perbaikannya.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari lesehan literasi dan market day. Ini akan menjadi sebuah hal yang menarik yang dapat kita petik untuk kita bawa pulang ke sekolah kita masing-masing dalam membangun siswa-siswi kita yang penuh dengan kebijaksanaan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasa sekali kita beri aplaus untuk kelompoknya Kadin. Luar biasa sekali Bu Novi, Bu Sri. Luar biasa ya. Semangat. Saya tidak menyangka kalau jenis kegiatan yang ditampilkan luar biasa sekali. Dari yang pertama tadi lesehan literasi muncul lagi lebih unik. Luar biasa juga, namun untuk diketahui Bapak Ibu ya, salah satu saja itu jenis programnya literasi ya Bapak Ibu ya, belum yang lain ya, belum yang lain. Kita masih aja bicara tentang literasi, belum jenis kegiatan lain baik ekstrakurikuler, kurikuler maupun intra, banyak sekali yang bisa kita lakukan dan kita angkat untuk mempromosikan potensi-potensi anak bisa tumbuh berkembang ya. Menjadi program bisa dikembangkan. Dan yang ada di sekolah ada program jangka pendek, program jangka panjang. Jangka pendek ada namanya program rutin, itu kan. Ada juga yang berkala, yang bisa kita lakukan secara berkala. Ya Bapak Ibu sudah memilih. Yang penting Bapak Ibu ajak untuk kegiatan tersebut harus benar-benar memberi wahana kepada anak untuk bisa tumbuh berkembang. Kita kan yang berpusat pada murid semuanya Bapak Ibu. Tiga program yang ada di sekolah itu harus ada kepada anak. Intrakurikuler apalagi Bapak Ibu ya. Belum maksimal di intrakurikuler kita bisa buka hubungannya. Ada lagi juga anak yang punya potensi bakat ini kita buka ekstrakurikuler. Bapak Ibu mohon ya mohon kita berbuat karena tentunya sesuai dengan potensi yang ada di diri kita Bapak Ibu, jangan terlalu memaksa diri. Masih ingat Bapak Ibu yang bagja ya, lakukan seperti itu ya. Dengan bahagia jangan memaksa diri. Muslim Maria Ulfa melaksanakan merencanakan satu kegiatan tapi masih mikir ini apa jenis kegiatan yang akan mikir jenis seminar pentingnya. Oke ya kita sekolah kita dan kamu jadi mohon izin. Hadirin, ada prinsipnya Bapak Ibu, lakukan kegiatan supaya anak-anak semua terlibat dan dia merasa terlibat. Anak-anak tidak akan merasa terlibat kalau kita tidak melibatkan. Hati-hati Bapak Ibu ya, libatkan anak sehingga merasa pilihan-pilihannya mereka itu perlu kita beri ya. Karena pilihan itu penting agar mereka bisa mengambil kepemilikan dalam proses pembelajaran. Saya beri tanda kutip proses pembelajaran bukan melaksanakan hanya pembelajaran di kelas. Apa yang dilakukan di sekolah itu pembelajaran Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak itu proses pembelajarannya. Bukan hanya tatap muka dalam arti di dalam ruangan menyampaikan materi intrakurikulernya, tetapi semua kurikuler dan ekstrakurikuler itu proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah Bapak Ibu ya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Dengan pilihan dan kepemilikan anak-anak, maka otomatis nanti suara anak-anak akan bisa diwujudkan. Jadi yang utama Bapak Ibu ya, pilihan dan kepemilikan diri dulu. Dengan cara itu maka suara anak-anak akan bisa kita dengar. Dalam artian suara bukan hanya ngomongnya anak-anak, tetapi diwujudkan dalam sikap, diwujudkan dalam tingkah laku dan sebagainya. Mereka merasa memiliki gitu loh, merasa memiliki apa yang ada, apa yang dikerjakan di sekolah.
Oke Bapak Ibu ya, itu sekitar kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu silakan masukan-masukan dari teman-teman tadi untuk memperbaiki yang merasa kurang nyaman dengan ada masukan Bapak Ibu. Silakan diperbaiki, ada kesempatan untuk berdiskusi sebelum Bapak Ibu unggah tugas tersebut. Batasnya tanggal bentar ya. Saya lihat di LMS bisa kita saksikan bersama. Izin share screen ini ya. 11 April. 11 April luar biasa, diingatkan. Saya coba buka Bapak Ibu tugas kita berikutnya berarti 11 April ya. Ya betul. 11 April pada pukul 11.59 waktu Indonesia Barat, waktu malam Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kegiatan kita berikutnya kami ingatkan untuk besok Bapak Ibu kita refleksi terbimbing. 1 hari diberi waktu. Refleksi terbimbingnya tanggal 22. Nah, di situ Bapak Ibu diminta untuk menjawab 5 pertanyaan. Apa yang menarik, bukan menjawab 5 pertanyaan ya, ditanyakan ya. Apa yang menarik bagi Anda setelah mempelajari pembelajaran pengelolaan program yang berdampak pada murid. Mengungkapkan Bapak Ibu, apa yang menarik. Kemudian apa yang mengejutkan yang Anda temukan dalam proses pembelajaran. Apa yang mengejutkan. Saya yakin, saya juga membaca mengejutkan. Kemudian apa yang berubah yang akan Anda lakukan setelah memahami atau mempelajari materi ini. Silakan Bapak Ibu utarakan. Kemudian yang keempat, apa yang menantang bagi Anda untuk memahami apa yang disampaikan dalam modul ini, yang menantang. Tentunya banyak sekali yang menantang kita setelah memahami, setelah mempelajari modul ini. Kemudian sumber-sumber dukungan yang saya miliki untuk membantu saya menyusun program yang berdampak pada murid. Itu Bapak Ibu terkait dengan refleksi terbimbing. Kemudian untuk mulai tanggal 23 sampai 25, 3 hari Bapak Ibu ya, DK. Demonstrasi kontekstual. Ini Bapak Ibu ada 3 hari diberi waktu untuk mengerjakan. Di sini ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Di situ juga ada pertanyaan pemantik yang bisa dijadikan panduan Bapak Ibu. Kemudian di sini saya baca sedikit Bapak Ibu ya. Poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan ini. Berarti berkegiatan Bapak Ibu rencanakan. Tentunya Bapak Ibu menyusun suatu rancangan kegiatan dengan menggunakan kerangka manajemen perubahan Bagja. Kembali Bagja Bapak Ibu pakai. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian aksi ya. Silakan Bapak Ibu. Berarti membuat satu rencana atau kegiatan dengan menggunakan kerangka manajemen perubahan Bagja. Saya yakin Bapak Ibu, saya melihat ya, dari hasil yang sudah ada, yang diunggah sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kemudian yang kedua, aset atau kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan yang direncanakan itu. Bapak Ibu, yang pertama di DK ini,
poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang 6 itu Bapak Ibu ya, yang dapat dikembangkan melalui program yang Bapak Ibu rencanakan. Kemudian aset atau kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program yang Bapak Ibu susun. Mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Dari 7, mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini. Bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan diwujudkan, berarti bagaimana caranya. Suara murid, pilihan murid, kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program ini. Bapak Ibu sudah diberikan gambaran dikit bagian di sini. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengunggah due date-nya tanggal 11 April. 1 April Bapak Ibu. Maaf. 1 April. BK itu. 11 hari dari sekarang Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikut, saya terus baca ini, tugas kita. Kalau elaborasi pemahaman, karena itu tanggal hari Senin, tanggal 28. Senin, terakhir ya, itu elaborasi pemahaman. Kemudian, koneksi antar materi tanggal 29. Menjelang puasa ya. Koneksi antar materi, kita buka dulu apa yang diminta di sana. Nanti Bapak Ibu baca lagi di LMS. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang akan dibebankan pada Bapak Ibu di tahapan ini adalah satu rancangan program kegiatan. Mohon untuk diingat ketika kita bicara tentang program kegiatan, maka kita bisa termasuk, oh ya, program intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler. Sajikan rancangan atau kegiatan tersebut dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 slide ya, maksimal. Jangan diartikan maksimal itu berarti minimal 1 boleh, jangan Bapak Ibu ya. Ya, pastikanlah maksimal itu 10 gitu. Ya, kurang-kurang 1 enggak apa-apa. Unggah PPT Bapak Ibu di LMS. Jadi ini jelas modelnya Bapak Ibu berupa PPT Bapak Ibu ya. Di dalam slide tersebut, Bapak Ibu harus memasukkan beberapa komponen berikut. Nah, ini yang penting. Judul program atau kegiatan. Koneksi antar materi ini. Tidak dibebaskan namanya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tujuan program. Kemudian yang ketiga, latar belakang. Latar belakang dari kegiatan tersebut. Kemudian yang berikut, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Bapak Ibu lebih jelasnya baca ya. Program, struktur program dan mitra. Apa maksudnya nanti ada penjelasannya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, nah itu Bapak Ibu strukturnya. Kemudian yang berikut, saya habiskan Bapak Ibu. Aksi nyata. Nah ini yang dilihatnya lama nih Bapak Ibu, sampai bulan Ramadan ini. Aksi nyata dilaksanakan tanggal 30 sampai 31. Aksi nyatanya 4 minggu setelah tanggal 31, berarti pada tanggal 28 April Bapak Ibu batas unggahnya. Aksi nyata ini Bapak Ibu membuat artikel dengan gaya masing-masing, namun harus mengandung 4 komponen kerangka 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan rencana perbaikannya ke depan. Begitu Bapak Ibu, aksi nyata. Mohon Bapak Ibu disesuaikan dengan itu semua. Kemudian tanggal 1 Bapak Ibu, post test modul 3.
tanggal 1 April. Tanggal 2 Sabtu kayaknya mudah-mudahan tidak ada perubahan. LK6 plus jurnal refleksi minggu ke-24, minggu penghabisan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi jelas tugas kita ke depan Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti yang kurang jelas boleh kita berkomunikasi, berdiskusi di LMS, boleh. Kalau di LMS jarang yang buka Bapak Ibu. Diskusi kita di LMS jarang gitu. Komunikasi dengan CGP ada 2 orang, ada pernah di atas 2%. Akhirnya, tapi strategi kita begini, mau tidak mau, baca tidak baca, saya harus mengunggah di LMS supaya yang di pusat sana tahu kalau saya memberikan informasi juga lewat LMS. Yang walaupun tanggapan dari CGP-nya ya 0,01% gitu ya. Itu senggolan yang ada di Oke Bapak Ibu, itu aja yang terpenting yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nanti ditutup Bapak Ibu ya. Kita setelah hentikan rekaman, Bapak Ibu mau diskusi bebas boleh. Siapa tahu ada yang curhat. Kita hentikan rekaman dulu supaya tidak masuk rekaman, tidak enak lah didengar oleh. Oke Bapak Ibu, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya luar biasa sekali mendampingi Bapak Ibu ya. Makanya kalau di tulisan saya bingung menentukan judul. Karena saya minta tolong kepada Pak Yudi. Pak Yudi kasih judul. Saya mau ceritakan yang sedikit-sedikit saja, tapi Pak Yudi kasih yang banyak nanti. Ya, ternyata beliau yang ngasih istilahnya di selaksa. Selaksa itu bayangan saya itu luar biasa ya. Banyak sekali gitu. Padahal pengalaman itu baru catat yang kecil-kecil saja gitu. Oke, luar biasa Pak Erdin, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Saya nggak menanya Pak. Karena ini pertemuan terakhir mungkin di tatap maya Pak. Jadi saya ingin sedikit memberikan goresan hati lah. Bukan ya, kalau goresan hati sakit hati. Tapi maksudnya ya, Erdin, ya, kita tutup rekamannya dulu ya. Iya, baik Pak. Akhiri sesi ini, nanti kita beri waktu 10 menit ya. Foto Pak. Oh, foto dulu. Nah, ini hobinya saya ini. Hobi saya didukung oleh Ibu Sri gitu loh maksud saya. Sebelum foto Bapak Ibu gini, sebagai terakhir dari saya di LMS, mohon maaf Bapak Ibu, intinya apapun yang program yang direncanakan di sekolah, semuanya itu kepada kepentingan peserta didik Bapak Ibu ya, kepentingan peserta didik. Jangan sampai ada program-program yang kita tinggalkan di sekolah. Program tersebut sedapat mungkin harus bisa kita laksanakan seirama, tentu sesuai dengan kapasitas, kekuatan, kemudian aset yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu ya. Baik kurikuler, bisa jadi begini Bapak Ibu. Ada peserta didik yang kita ajak berkembang maksimal di intrakurikuler itu sulit, tapi dia lebih di ekstrakurikuler Bapak Ibu, makanya ketiga-tiganya itu harus jalan Bapak Ibu, harus dijalankan. Nah, setiap menjalankan itu pastikan bahwa semua peserta didik merasa terlibat. Kalau mereka merasa terlibat, disitulah mereka itu merasa memiliki kegiatan tersebut, sehingga muncullah penuhnya gitu semangatnya gitu ya. Itulah bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan di
selama ini tidak sih salah, tapi Bapak Ibu sekarang melalui pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu dikuatkan, disemangati kembali untuk lebih berkreasi untuk maju terus. Katanya Ibu Sri tadi kan selama ini saya hanya bergerak ya. Semua kita selama ini sudah tergerak, sekarang sedang bergerak dan juga sedang menggerakkan. Cuma mungkin volume menggerakkan itu masih perlu amunisi ya, perlu amunisi kita, kembangkan amunisi. Yakin, percaya diri dengan apa yang ada, yang telah kita miliki saat ini. Saya yakin modul-modul yang ada sudah membawa kita Bapak Ibu ya. Kalau mungkin belum kuat Ibu Sri, kembali lagi meyakinkan diri. Itu aja. Penting. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita satu komunitas Bapak Ibu, komunitas guru yang walaupun tidak satu daerah, tapi komunitas guru. Kami sebenarnya merasa saat ini masih guru gitu, walaupun sudah diberi tugas untuk mengawas. Yang paling mulia itu guru, gitu ya. Ada ungkapan di dalam agama, guru sejak meninggalkan rumah untuk mengajar sampai kembali lagi ke rumah didoakan oleh para malaikat supaya masuk surga. Ya Allah. Walaupun ya tidak didoakan oleh orang, tapi kalau guru sesuai mendoakan kita ya, luar biasa ya. Malaikat juga mendoakan kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf ya pertemuan ini